Dilanjutkan dengan bidang 2, yaitu pelaksanaan pembangunan desa. Subbidang pendidikan, yaitu penyuluhan dan pelatihan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Itu ada 2 kegiatan, yaitu pelatihan pembuatan pakan ternak. Yang kedua, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik, masing-masing 4 juta. Sumber dana desa. Kedua, dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi untuk siswa SMK negeri, SMK Mahalakama. Kemudian untuk SD 1, 2, dan 3. Anggaran 10 juta, sumber dana desa. Subbidang kesehatan. Penyelenggaraan pos kesehatan desa, PKD, Polindes milik desa, obat-obatan, tambahan intensif bidang desa, perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya. Anggaran 3.600.000, sumber dana desa. Penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu. Anggaran 63 juta, sumber dana desa. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Itu untuk 2 kegiatan. Yang pertama, pelatihan kader Jumantik. Yang kedua, pelatihan kapasitas kader kesehatan, masing-masing 4 juta, jumlah 8 juta, sumber dana desa. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, anggaran 40 juta, sumber dana desa. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita, BKB. Bentuknya adalah sosialisasi BKB. Anggarannya 3 juta, sumber dana desa. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu, Polindes, PKD, termasuk di dalamnya pengadaan mobil, kapal motor untuk ambulan desa, Regen Rapid Test Kit untuk menguji sampel-sampel makanan. Anggaran 217.500.000, sumber dana desa, PAD dan Bansus. Masuk ke subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pemeliharaan gedung atau prasarana balai desa atau balai kemasyarakatan. Anggaran 3 juta, sumbernya PAD. Peningkatan aspal jalan Sicawik. Anggaran 63.308.000, sumber dana desa. Peningkatan aspal jalan Remungsan. Anggaran 100 juta, sumber dana Bansus. Pelaksanaan rabat beton jalan Genting. Anggaran 200 juta, sumber dana Banprov. Pembangunan rehabilitasi peningkatan monumen atau gapura batas desa. Anggaran 20 juta, sumber dana PAD. Pembangunan atau rehabilitasi peningkatan talud, turap, tembok penahan tanah atau TPT. Anggaran 175 juta, sumber dana desa, yaitu untuk 2 kegiatan. Yang pertama, pembangunan talud jut dusun 5 Condong, 50 juta. Yang kedua, untuk pembangunan Likon Purboregoro, 125 juta. Subbidang kawasan pemukiman. Pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa.
Anggaran 55 juta, sumbernya PAD. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup BPGRN, anggaran 11.600.000 rupiah, sumber dana PAD. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yaitu penyelenggaraan informasi publik desa seperti poster, baliho dan lain-lain. Anggaran 1 juta, sumber dana desa. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain jaringan internet untuk warga desa, website desa, peralatan pengeras suara atau loudspeaker, radio single sideband atau SSB, dan sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Anggaran 10 juta, sumber dana PAD. Sub bidang energi dan sumber daya mineral, pariwisata kosong. Jumlah bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa itu 992 juta 8.000 rupiah. Demikian saya lanjutkan ke Mbak Sarti.